Puji Bapak Yahweh, kita akan buka kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal ketiga. Kita baca bersama mulai dari ayat 14 sampai ke 22. Pesan untuk gereja di Laodikia. Wahyu pasal 3 mulai ayat 14 sampai 22, dan supaya pembacaan kita sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di dalam caption di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya, dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang, menyedihkan, miskin, buta dan telanjang. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian, dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak. Dan oleskanlah salep pada matamu, agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasih, aku tegur, aku hajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya, dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersamaku di takhtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di takhtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang kau katakan kepada gereja-gereja. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya untuk kebenaran firman yang sama-sama kita baca, kita dengar. Gereja Laodikia bagian daripada 7 gereja ya, atau yang dikenal oleh umat-umat Nasrani sebagai 7 zaman gereja ya. Mulai gereja Efesus, kemudian gereja Smyrna, gereja Pergamus, gereja Thyatira, gereja Sardis, gereja Philadelphia, dan yang terakhir gereja ke-7, gereja Laodikia ya. Dan kita percaya di setiap gereja sesuai dengan firman Tuhan ya. Di situ ada malaikat-malaikatnya. Malaikat ada utusan-utusan yang ditetapkan Tuhan untuk membimbing umat Tuhan pada zaman-zaman gereja ini ya. Dan kita percaya bahwa zaman gereja pertama itu malaikatnya adalah si Paulus ya. Kalau saudara perhatikan di 7 gereja ini tidak ada satupun yang di Israel. Semua di luar Israel. Karena itu kita percaya gereja ini khususnya diperuntukkan untuk umat non-Yahudi ya. Umat non-Yahudi dan juga malaikat-malaikat yang dipakai Tuhan untuk memimpin gereja-gereja ini ya. Pertama memang Paulus, orang Yahudi ya. Dari sini terus berlanjut, dan menurut 7 zaman gereja kita tahu bahwa gereja kedua itu Irenaeus,
ketiga itu Martin dan seterusnya, ya. Dan kita melihat di sini bahwa mereka bertugas untuk menjadi terang bagi umat Tuhan pada zamannya, ya, pada zamannya. Dan karena itu kita mengucap syukur bila kita memperoleh terang ini dari pelayan-pelayan yang memang dipercaya Tuhan untuk membimbing umat Tuhan pada zamannya, ya. Pesan untuk gereja di Laodikia, ya, Laodikia berarti atau arti kata Laodikia sendiri adalah umumnya dikatakan sebagai keadilan untuk rakyat, ya. Arti dari kata Laodikia itu sendiri. Tapi kalau kita kembangkan seperti zaman sekarang, keadilan bagi rakyat ya berarti demokrasi, ya. Sekarang kan zaman demokrasi, zaman hak asasi manusia. Kalau dikembangkan lagi, zaman persamaan hak, ya. Dan itu memang Tuhan izinkan terjadi dan kita lihat memang itulah zaman yang sekarang saudara dan saya jalani, ya. Laodikia sendiri berdasarkan sejarah itu didirikan oleh seorang penguasa dari Syria yang bernama Antiochus, ya. Antiochus yang membuat daerah ini sebenarnya dihadiahkan untuk istrinya yang bernama Laodike, ya. Dan itu sekitar 200-an tahun atau tahun 261 sebelum Masehi, sebelum Yeshua, ya. Dan memang daerah ini dahulu dikenal sebagai suatu daerah yang dipakai sebagai pusat untuk kegiatan perbankan atau keuangan. Juga daerah ini terkenal dengan kerajinan pakaian khususnya yang terbuat daripada wool, ya. Wool dari mana? Dari domba-domba itu. Dan juga hal yang terkenal dari daerah ini adalah sekolah, ya. Sekolah khususnya yang berhubungan dengan medis atau kedokteran, ya. Dan berdasarkan firman Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal keempat ayat 12, agama Nasrani kemungkinan masuk melalui, kita lihat ya, Kolose 4 ayat 12-13. Melalui Epafras, ya. Jadi Epafras ini seorang dari antara kamu hamba Hamasiah yang selalu berjuang demi kamu dalam doa-doa, menyalami kamu supaya kamu dapat berdiri teguh, dewasa dan dipenuhi dengan segala kehendak Elohim. Karena aku sedang memberi kesaksian kepadanya bahwa dia memiliki semangat yang besar demi kamu dan mereka yang ada di Laodikia, juga mereka yang ada di Hierapolis. Yang Hierapolis ini adalah daerah yang dekat dengan Laodikia sebagai salah satu sumber air, ya, khususnya air panas, ya. Jadi Laodikia ini berdasarkan sejarah adalah tempat yang mendapatkan air dari Hierapolis ini, khususnya air panas, ya. Kemudian dapat dari Kolos, ya, itu air dingin. Air panas campur air dingin jadi suam-suam kuku, ya. Jadi enggak dingin ya enggak panas, ya. Ya kalau digambarkan secara nyatanya begitu. Tetapi kita tahu bahwa ada maksud-maksud Tuhan dengan secara khusus Yeshua sendiri berpesan kepada Yohanes, ya. Rabi Yohanes, murid yang paling dikasihi. Untuk dia mendapatkan pesan dari Tuhan, pembukaan dari Tuhan untuk menulis kepada gereja-gereja ini. Pesan-pesan yang diberikan kepada umat Tuhan, khususnya bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman ini, ya, akhir zaman, ya. Dan kita melihat saudara yang dikasih oleh Adonai Yeshua Mashiach, kata firman Tuhan tadi. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu. Engkau tidak dingin
tidak juga panas. Ya. Kalau saja engkau itu dingin atau panas, ya itu artinya lebih baik. Ya. Jadi karena engkau itu suam-suam kuku, ya, karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas. Ya, kata firman Tuhan, aku segera memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, dimuntah. Wush. Beberapa waktu yang lalu kita dengar firman Tuhan, ya, bahwa akulah pokok anggur yang benar, kata Yeshua, dan Bapakulah pengusahanya. Ya, kita tidak akan berbuah kalau kita tidak tinggal tetap di dalam Dia. Artinya dari carang atau dari rantingnya akan mengeluarkan buah, yaitu saudara dan saya. Dan buah-buah inilah yang dinikmati oleh siapa? Oleh si yang punya. Itu penguasanya, yaitu Bapa Yahweh sendiri. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat ini, seharusnya kita menjadi suatu kesukaan, kenikmatan dari Bapa Yahweh karena kita menghasilkan buah yang baik. Ya. Tidak suam-suam kuku. Ya. Kalau dihubungkan dengan anggur ya nggak pahit. Kalau pahit ya otomatis dibuang. Ya, dibuang. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Adonai Yeshua Mashiach. Ya. Ini suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Kalau muntahkan berarti kan sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi. Sudah nggak berguna. Ya. Jadi betapa kerasnya sebagaimana apa yang Tuhan katakan ini. Kenapa dia mau muntahkan? Ayat selanjutnya mengatakan, sebab engkau berkata. Nah, ini ya. Engkau berkata, ya, jemaat ini atau gereja zaman Laodikia, zaman kita hidup, engkau berkata, aku kaya. Ya. Aku telah menjadi kaya. Aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Ya, ini karakter jemaat akhir zaman. Aku kaya. Aku sudah menjadi kaya. Aku tidak butuh apa-apa. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, namun engkau tidak mengetahui. Ya. Orang zaman jemaat atau gereja Laodikia menyatakan aku kaya. Aku sudah menjadi kaya. Aku tidak perlu apa-apa. Aku sudah cukup. Tapi Tuhan bilang, ya, kamu nggak tahu bahwa sebenarnya kamu itu malang. Kamu itu malang. Ya. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Miskin, buta, telanjang. Ya. Dan kita lihat itulah memang kenyataannya kan. Kita merasa atau jemaat di zaman ini ya merasa sudah hebat. Ya. Merasa puji-pujiannya luar biasa. Ya. Tetapi kita melihat teguran ini sangatlah keras. Ya. Orang zaman gereja akhir zaman yang merasa diri sudah hebat dalam pandangan mereka, tetapi ternyata dalam pandangan Tuhan bertolak belakang. Kasihan kamu nih, kasihan banget sih. Saudara, kalau ada orang kita bilang kasihan berarti kan gimana sih kehidupannya? Bahkan dikatakan kamu tuh malang sekali. Kamu itu telanjang tapi kamu nggak tahu. Kamu itu menyedihkan sekali, kamu itu buta. Tapi kamu nggak tahu. Ya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dia menegur gereja Laodikia, gereja akhir zaman. Gereja yang menyatakan diri keadilan ada pada rakyat. Gereja yang menyatakan diri bahwa kita demokrasi.
bukan teokrasi. Sama seperti bangsa Israel kan. Ketika dia minta raja, Samuel sedih. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, mereka bukan menolak kamu, tetapi menolak aku, Yahweh, sebagai rajanya. Ya. Nah, sekarang kita coba melihat apa sih yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, kita ini malang, atau jangan kita lah, jemaat yang hidup di dalam zaman akhir zaman ini ternyata malang, ternyata sedih, menyedihkan, ternyata buta, ternyata telanjang. Kenapa? Karena itu jadi pertanyaan, kenapa? Kemudian nanti kita harus refleksikan kepada diri kita. Apakah itu aku? Ya, nanti saudara kita nilai masing-masing kan? Kita nilai masing-masing apakah itu aku? Ya. Kita percaya bahwa dalam salah satu ayatnya Yeshua berkata, ketika aku datang, apakah ada iman? Ya. Apakah ada iman? Kita sudah belajar kan, iman itu Ibrani 11 ayat 1. Tapi siapakah iman itu? Firman Tuhan katakan Yeshua. Siapa Yeshua itu? Firman Tuhan. Apakah ada firman? Ya, di dalam kehidupan kita. Apakah firman itu menjadi landasan hidup kita? Di dalam menjalani hidup sampai menjelang datangnya Yeshua di angkasa. Kita yang percaya akan diangkat. Nah, kita melihat di sini Bapak Yahweh menghendaki, ya, karena Yeshua kan bilang apa ada iman. Nah, kita melihat di sini penyelewengan demi penyelewengan sejak awal sudah terjadi. Ya, walaupun kan sekarang banyak bahwa banyak orang yang mentafsirkan agak berbeda dengan yang kita tafsirkan. Sesuai dengan Wahyu kita lihat lagi ya, Wahyu pasal 6 ayat ke-1 2. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu berkata, bagaikan bunyi guntur, mari dan lihatlah. Dan aku melihat, lihatlah seekor kuda putih. Ya, dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang sebuah busur. Kalau dalam terjemahan LI bukan busur ya, tapi panah. Apa itu salah? Yang benar itu bow itu busur. Dan kepadanya diberikan sebuah mahkota kasih. Ya. Dia keluar untuk melakukan bahkan agar dia dapat menaklukkan. Nah, karena kata-kata ini pertama kuda putih, kemudian dikatakan dia menaklukkan agar dia dapat menaklukkan. Oh, ini Yeshua. Ini yang banyak gereja atau orang-orang salah menafsirkan. Saya katakan itu salah. Ya. Karena tertipu dengan adanya kuda putih. Dan inilah sebenarnya kuda itu kan alat untuk membawa orang, transportasi kemana-mana. Tapi siapa yang nunggangi itu yang penting. Bukan kudanya, tapi siapa yang mengendalikan kuda ini. Bisa ditangkap ya. Siapa yang mengendalikan kuda ini? Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Tapi karena banyak orang melihat ini putih, wah ini benar, ini pasti Tuhan. Nah, ini yang harus kita dapat mengoreksi diri ya, dikoreksi. Ya. Kalau Tuhan, di sini kan dikatakan, kepadanya diberikan sebuah mahkota. Jadi penunggang ini sebenarnya nggak punya mahkota, tapi dikasih. Kalau Yeshua dia punya banyak mahkota. Ini untuk perbandingan aja, kita mengulang sedikit ya. Kita baca di Wahyu 19.
ayat 11. Ini hanya untuk perbandingan. Karena saya katakan yang tadi itu setan. Aku melihat sorga terbuka. Sorga berarti pasti Tuhan, nggak mungkin yang lain. Lihatlah seekor kuda putih, nah, sama putihnya. Setan itu senantiasa meniru. Ya, tetapi dikatakan dia yang duduk di atasnya ada namanya. Tadi kan nggak ada nama kan? Disebut setia dan benar. Ya. Kemudian dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Kalau setan nggak mungkin berperang dalam kebenaran. Matanya seperti nyala api. Di atas kepalanya ada apa? Banyak mahkota. Bukan dikasih, banyak mahkota. Karena memang dia raja. Yang mempunyai satu nama, ada namanya. Yang tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri. Kan? Dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah. Namanya disebut apa? Firman Elohim. Ini Yeshua. Ya, ini Yeshua. Nah, kita coba lihat kembali di Wahyu pasal 6 tadi. Tadi dia melihat seekor kuda putih. Dia yang menunggang di atasnya namanya nggak ada. Namanya nggak ada. Terus kita lengkap lagi. Kemudian ayat ke-4, coba ayat ke-4. Keluarlah kuda yang lain berwarna merah. Ganti kudanya. Ganti kudanya. Kepada dia yang menunggang di atas telah dikarunia untuk mengambil damai dari bumi. Tuhan berikan damai, dia ambil damai, berarti setan. Di sini pun tidak ada namanya. Tangkap ya. Kuda kedua warnanya berubah. Tapi penunggangnya sama. Tapi tidak disebut namanya. Kemudian kita lengkap lagi, nanti saudara baca semua ya. Ayat ke-5. Ketika dia membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang hidup ketika berkata, marilah dan lihat, aku melihat. Dan lihatlah, aku melihat seekor kuda hitam. Kudanya berubah lagi. Dari putih, merah, hitam. Tetapi namanya juga nggak ada. Dia yang menunggang di atasnya memegang timbangan di tangannya. Tetap nggak ada nama. Kalau tadi kan Wahyu 19 namanya Firman. Bahkan namanya yang kudus itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dia. Hanya disebut dalam ayat namanya Firman Elohim. Nah, kita lihat akhirnya baru dia menunjukkan diri namanya. Kemudian kita lihat ayat ke 8, kita lompat ya. Ya ayat 8 lengkap ya. Aku melihat seekor kuda hijau pucat. Nah, saya untuk menggambarkan ini saya beli cat air tahu ya, yang biasa buat anak-anak dengan takaran yang sama. Warna putih, warna merah, warna hitam itu saya aduk. Keluarlah warna ini. Walaupun nggak persis seperti ini. Tapi ya kira-kira seperti itu. Tapi artinya itu memang kudanya beda-beda. Tapi penunggannya tetap sama. Baru di sini dikatakan. Seekor kuda hijau pucat. Dia yang menuang di atasnya namanya siapa? Kematian. Berarti itu bukan Tuhan. Bisa ditangkap ya? Ini setan. Tuhan membawa kehidupan bukan kematian. Jadi penunggang putih inilah yang diasumsikan oleh banyak orang. Ya, ini pasti Tuhan. Kenapa? Karena nggak baca teliti. Dan inilah yang saya tafsirkan. Ya, salah satu penyebab kenapa kitab suci kita yang aslinya ketika asli ditulis sama siapa para murid kan. Murid-murid kan orang Ibrani. Ini penafsiran saya ya. Ditulis pasti pakai bahasa Ibrani. Gak mungkin bahasa lain. Karena Yeshua pun kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal ke-26.
ya. Ayat ke 14. Ketika kami semuanya rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dan yang berkata dalam bahasa Ibrani. Ya, ini sebentar kita ulangin ya. Ibrani. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang ke tongkat runcing. Maka aku berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan dia berkata, akulah Yeshua. Yeshua ketika dia berbicara dengan Saulus atau Rasul Polos atau Rabi Polos, dia pakai bahasa Ibrani. Saya menafsirkan Paulus ini dapat dikatakan orang yang tingkat pendidikannya paling tinggi di antara semua murid-murid Yeshua. Karena dia kan bilang kan, aku di seangkatanku, aku yang termasuk yang terbaik. Ahli Taurat yang terbaik. Kalau dia yang ahli Taurat yang terbaik, Yeshua berbicara pakai bahasa Ibrani, saya menafsirkannya murid-murid yang lain pasti berbicara dengan Yeshua pakai bahasa Ibrani. Ya, bisa didengar ya? Pasti pakai bahasa Ibrani. Tidak mungkin pakai bahasa yang lain. Ya. Jadi, karena ini kan penafsiran banyak-banyak. Saya percaya semua tulisan aslinya adalah Ibrani. Tetapi ingat, penguasa waktu itu semua pakai bahasa Yunani. Sehingga penguasa pada waktu itu dalam tafsiran saya mengumpulkan semua tulisan ya sebelum dicetak jadi sebuah buku yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru, terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Bisa ditangkap ya? Sehingga orang banyak mengenal Perjanjian Baru itu ditulis pakai bahasa Yunani. Saya tafsirkan ya memang benar sih. Saya menafsirkan benar, tapi aslinya pasti bahasa Ibrani tapi ditulis. Diterjemahkan oleh penguasa waktu itu. Terjemahkan pakai bahasa Yunani. Bikin buku dalam bahasa Yunani. Sehingga sampai sekarang orang tetap ngotot bahwa Perjanjian Baru itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Memang saya pikir itu benar. Tapi aslinya no. Pasti pakai bahasa Ibrani. Tetapi ya sebenarnya itu bagus. Ya seperti kita sekarang kan punya kitab suci yang bahasa Indonesia kan bagus. Sayangnya, nah ini sayangnya ya. Tetapi itulah pekerjaan kuda putih. Setan bekerja. Ya. Kan dikatakan seperti yang saya katakan tadi kan. Bagus diterjemahkan. Ini kan bujukan si setan. Bagus diterjemahkan gak apa-apa. Biar semua orang bisa ngerti. Hanya setan selip ganti nama Bapa dengan bahasa yang lain. Maka sejak itulah nama Bapa hilang. Bisa ditangkap ya? Nama Bapa hilang. Ini kerjaan kuda putih. Setan pakai kerja cara dia untuk supaya tetap ditangkap oleh orang lain. Oh, ini kan gak apa-apa. Kan kita lihat, kok di terjemahan bahasa Indonesia kan bagus. Ya bagus di terjemahan bahasa Indonesia. Hanya tolong namanya jangan dirubah. Nama itu tidak bisa dirubah. Kalau seandainya zaman dulu ada akte kelahiran, namanya saya percaya tetap Yeshua. Bukan Yahshua. Ada juga yang panggil Yahshua, Yahshua. Saya nggak pernah baca Yah Eli. Yang ada Eliyah. Ya. Nggak pernah baca Yah Yesa. Yang ada Yesa Yah. Yah itu selalu di belakang. Nah itu kan tata bahasanya.
Ya. Tapi dikatakan Yeshua. Tetap artinya Yahweh yang menyelamatkan. Dalam beberapa terjemahan mereka cuma tulis, kalau mau tulis Yeshua ya, tetap Y terus tanda kutip, tanda apa namanya, koma di atas, Shua. Karena dia mungkin dia mencoba untuk supaya orang mendapat menangkap bahwa yang dia maksud adalah Yahweh Shua. Tetapi bacanya tetap Yeshua. Dan inilah satu pekerjaan setan yang tanpa disadari oleh mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Apalagi di Indonesia. Ya. Ngotot. Oh ini nama Tuhan kita. Udah tahu orang-orang di seberang sana hampir tiap 3 jam dia panggil nama Tuhannya. Itu kan nama Tuhan orang lain. Buat apa kita panggil-panggil? Ya. Kalau saya tanya, kamu nanti masuk surga yang mana? Kan setiap agama, setiap kepercayaan, mereka bilang ada surganya. Kepercayaan lain ada khayangan. Ada surga. Nah, surga orang Nasrani yang mana? Kalau engkau tidak panggil nama dia bagaimana? Kan jelas di dalam Wahyu pasal 19 kita lihat ya. Setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak di mana? Di dalam sorga yang mengatakan haleluya. Kalau orang Nasrani tidak percaya kepada Yahweh, jangan harap masuk sorga ini. Nggak bisa. Ya, karena haleluya ini artinya pujilah Yahweh. Mungkin kita punya kitab suci yang mirip-mirip. Mirip-mirip karena ada yang pakai nama ilah lain kan. Kita pakai nama yang benar. Ya. Banyak orang Nasrani sayangnya tidak mengerti haleluya itu apa. Kalau saudara berkomunikasi dengan orang-orang Nasrani, haleluya itu apa artinya sih? Oh puji Tuhan. Bahasa apa? Bingung dia. Bingung pasti. Umatku dibinasakan, kata Hosea pasal 4 ayat 6. Karena apa? Kurang pengetahuan. Bukan gak punya pengetahuan, kurang. Kenapa kurang? Karena gak mau belajar. Ya bukan kita harus ahli bahasa Ibrani, tapi ya seenggak-enggaknya kita ngerti-ngerti dikit lah. Karena Tuhan pun ngerti kita pakai bahasa Indonesia, dia ngerti. Hanya kadang-kadang kan, ya seperti yang saya katakan tadi kan, ada hal-hal yang kadang-kadang dalam bahasa aslinya nggak ada. Tapi ditulis, ditambah-tambah. Tapi pada akhir zaman ini, Tuhan mau semua dibolehkan. Nama dia yang hilang, mulai disuarakan kembali. Kenapa disuarakan? Karena memang kita nggak ngerti tadinya. Kita nggak ngerti. Saya pun ngerti tahun berapa, memang waktu masih kecil, ya tahun 60-an itu, Yahweh itu ada, Yahweh itu ada. Tapi kemudian lama-lama hilang. Baru tahun saya baca itu kemarin tahun 99. Ada seminar dari dokter siapa itu, kita ketemu, baru kita ajarkan kepada jemaat pelan-pelan ya, pelan-pelan juga banyak yang kelempar ya. Karena nggak bisa terima. Tapi ya itu urusan mereka lah. Ya. Diajarkan yang benar, malah menolak. Ya, terserah. Ya, terserah. Nah inilah pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Ya. Karena Tuhan anggap orang pada zaman gereja akhir zaman ini malang bener sih. Malang. Apa sih malang itu bahasa ini kayak apa sih? Ya saudara tahu lah malang bener sih. Kok nama Tuhannya sendiri gak tahu? Kamu tuh ibadah ke siapa? Nama Tuhanmu sendiri kok gak tahu? Kok nama Tuhan orang lain yang dipanggil-panggil? Oh enggak itu Tuhan saya.
Coba nggak usah jauh-jauh lah, engkau ke Malaysia aja. Dulu mereka boleh panggil nama. Orang Nasrani di Malaysia dulu boleh panggil nama yang sama seperti yang dipanggil oleh orang Nasrani di Indonesia. Tapi setelah beberapa tahun yang lalu diputuskan oleh pengadilan, ini khusus nama Tuhan kami. Engkau Nasrani, kau punya buku, kau punya kitab suci dengan nama, pakai nama Tuhanku, habis dibakar. Ya, nggak salah, mereka itu benar. Tapi orang Nasrani kok ngotot, malang bener, kok Tuhannya sendiri nggak tahu, bagaimana ini? Nah, pemulihan sedang terus terjadi dalam hidup kita. Nama mulai ada pemulihan. Banyak gereja-gereja, banyak pelayan-pelayan Tuhan mulai meninggalkan nama yang lama, tapi masih pakai Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana? Kok hanya Tuhan-Tuhan aja? Tuhan itu siapa nama Tuhan, Bu? Oh, itu kan Tuhan nama. Memang ada kitab suci kan namanya Tuhan, kok namanya Tuhan? Lucu kan? Malang sekali orang-orang seperti ini. Malang. Ya. Buta kata firman Tuhan. Buta. Kan apalagi sekarang dengan internet kan gampang. Cetak. Bisa lihat. Bisa lihat. Ya. Kemarin kan saya tanya. Kebetulan mahkamah saya tanya sama si Adit kan. Dit, LED itu apa artinya? Oh, dia bingung juga. LED. Tinggal ya kayak HP kan. Tek. Oh. Tahuan. Gampang aja kan sekarang. Masa begitu sulitnya orang-orang zaman sekarang. Oh, pakai HP pinter. Tapi kok susah, carilah nama Tuhanmu yang benar. Jangan jadi terlalu malang, jangan buta. Karena ini pemulihan sedang terjadi. Tapi ingat, pemulihan itu bukan hanya nama. Kan banyak yang harus dipulihkan. Ya. Karena kita sudah disuapi dengan ajaran-ajaran dari kuda putih itu. Kuda putih itu ajaran-ajaran dikendalikan oleh setan. Putih, kelihatannya benar, kelihatannya suci. Tapi sudah diselewengkan sedikit. Setan tuh gak mungkin diselewengkan langsung cepat. Dia selewengkan dikit. Kalau saudara dari sini ke rumah saudara, dari sini dia melencengin aja sedikit 5,5 derajat lah. Gak sampai ke rumahmu, gak sampai. Awalnya sedikit, tapi sampai sana kan udah jauh kemana-mana. Itu kerjaan setan, tetapi kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kita diajar, ya pelan-pelan, ya walaupun pelan-pelan masih banyak yang ngomel. Ya masih banyak yang ngomel. Tetapi ini demi keselamatan kita. Ini kan hak azazi. Saya mau khotbah boleh dong. Kita percaya Torah itu adalah, kalau saudara baca di dalam kitab Matius 22 ini ya, kita lihat ya, perhatikan baik-baik ini. Matius 22 kita baca ayat kita baca mulai 36 lah sampai 40. Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah? Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat ini. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan para nabi, kitab para nabi. Ya. Nah, kalau saudara baca ini ya, kutipan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Torah itu
aturan, perintah, dan ketetapan yang Bapa Yahweh sendiri tulis di atas 2 loh batu. Kemudian 40 hari 40 malam diajarkan kepada Moshe ataupun Musa. 40 hari 40 malam loh. Tuhan ajari. 40 hari kali 24. Ya, kali 24 jam. Berapa jam? Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Bisa, oh ya bisa. Karena dia berkomunikasi dengan Tuhan, semua lupa. Waktu itu nggak ada artinya. Tapi orang yang di bawah ngitung kan, wah udah sekian hari nggak datang-datang. Diajarkan. Dan kita tahu bahwa dari 10 perintah yang diberikan dijabarkan menjadi 613 aturan, perintah dan ketetapan Tuhan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada manusia, khususnya bangsa Israel melalui Musa. Dan melalui mereka inilah keselamatan datang kepada kita. Yesua berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa? Karena Torah inilah yang menyelamatkan kita. Sehingga nama pertama-tama memang nama itu harus dipulihkan dulu. Ya, supaya jelas tujuannya. Umpamanya kita mau ke Bandung, ya sampai di Bandung dulu. Tahu tujuannya, oh ini Bandung. Kalau nggak ada tujuan bagaimana? Bandung, oh ya di Bandung, baru dibeberkan. Nah, kita sudah benar ini. Nama Yahweh. Sudah benar kan? Sudah tahu tujuannya. Tujuan kita kepada Bapa Yahweh. Telanjang. Kata kau nggak tahu kau telanjang. Artinya nggak punya kepribadian. Memalukan sekali. Ya. Perempuan. Pakailah pakaian perempuan. Laki-laki. Pakailah pakaian laki-laki. Wah, kalau itu diajarkan mulai gempar. Oh, gempar. Tapi kan ini pemulihan. Pemulihan itu bukan hanya nama. Semua dipulihkan. Saudara bayangkan. Ya, kalau dikatakan dalam firman Tuhan kita lihat ya, kita harus mengulang ini. Karena ini termasuk apa yang Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 22 ayat 5. Janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah apa? Kekejian bagi Yahweh. Saudara bayangkan ini kita datang ibadah kepada Bapa Yahweh. Kemudian kau tidak pakai pakaian yang seharusnya kau pakai. Kira-kira Tuhan sedih nggak? Sedih pasti. Keji kata Tuhan. Tapi banyak orang yang buta matanya. Ya. Bahkan ada yang berani naik altar. Pakai pakaian kekejian. Bagaimana ini? Kalau banyak orang di luar sana dengar. Wush. Ini kan pakaian wanita loh. Pakailah akal yang sehat. Pernah dulu di satu tempat di Jakarta. Saya tahu istri seorang dokter kelihatannya nggak suka kalau saya beritakan masalah itu. Oh lihat kalau orang perang gimana? Lihatlah film-film dokumenter dulu. Film dokumenter ya. Perempuan itu perang nggak ada yang pakai celana panjang, nggak ada. Ya kalau saudara lihat di Indonesia lah jangan jauh-jauh, di Indonesia kan banyak film dokumenter kan. Yang seringkali diputar pada 17 Agustus atau mendekati hari kemerdekaan itu. Semuanya pakai rok. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tetapi karena setan bekerja, kuda putih bekerja, ini kan nggak apa-apa. Ya terserah. Tapi sebagai pelayan Tuhan dalam proses pemurnian, kita harus berani menyatakan keji di hadapan Tuhan kalau engkau pakai pakaian yang tidak sesuai kehendaknya. Nah, tinggal mau terima apa enggak kan gitu.
Jangan pelayan Tuhan, oh udah lama begitu, jadi gimana bro? Ya kasih contoh lah. Bagaimana engkau ibadah? Panggil nama Bapa Yahweh, tetapi engkau pakai pakaian yang keji. Pikirkan itu baik-baik. Ini hak asasi, memang hak asasi. Ya, memang itu kebebasan, tapi jangan kebebasan yang kebablasan. Nah inilah yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Apalagi kalau dibilang perempuan. Gak boleh berkhotbah di tempat yang komplit seperti yang diajarkan tabernakel. Ya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, oh kan gak apa-apa. Dia punya urapan. Mau diurapi kek, mau diapain kek. Apa Tuhan itu gak tahu bahwa apa yang dia katakan adalah sesuatu yang dia kehendaki. Dia kehendaki. Walaupun kau diurapi, kau nabiah. Sayangnya banyak orang juga, oh ini nabiah. Walaupun nabiah, walaupun engkau hebat, bisa punya kuasa, diberi talenta kuasa. Tuhan bilang, no. Kan jelas ayatnya. Di dalam kitab Bilangan jelas tidak ada satupun orang Lewi yang perempuan dihitung. Tidak ada. Ya, jadi jangan sampai kita salah. Ya, ingat Yesua itu adalah pelaku Torah, karena Yesua itu sendiri adalah Torah itu sendiri, ya. Nah, mungkin kan ada banyak orang, ya, buktinya nggak ada ayatnya di Perjanjian Baru. Biasanya orang ngomong gitu kan. Pertanyaan, kenapa Yesua tidak pernah memilih satupun perempuan sebagai muridnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Maria yang begitu dekat pun, Marta yang begitu dekat pun tidak. Karena dia tahu Torah menyatakan orang yang melayani Tuhan. Dalam hal ini bangsa Israel, orang Lewi. Orang Lewi melayani bangsa Israel. Tidak ada orang Lewi yang perempuan dihitung sebagai imam. Tidak ada. Tidak ada satupun. Ya, supaya kita lihat dulu di dalam Perjanjian Lamanya ya, supaya kita ngerti, enggak apa namanya, dalam kitab Bilangan dulu kita lihat ya. Ini saya agak ulang ya. Bilangan pasal 3 ayat ke saudara baca nanti seluruhnya ya, tapi kita baca ayat ke-15 saja lah. Nanti saudara baca supaya ngerti ya. Kalau saudara baca Torah, nanti banyak hal yang memang kita belum tahu tapi harus dilakukan. Bilanglah keturunan Lewi menurut keluarga leluhur mereka, menurut kaum-kaum mereka. Haruslah engkau bilang setiap laki-laki, dari yang berumur sebulan dan seterusnya. Tidak ada perempuan. Ya, kita lihat di dalam 1 Tawari 23. Ayat ketiga mulai. Lalu orang Lewi dihitung dari yang berusia 30 tahun ke atas. Dan jumlah mereka kepala demi kepala yang laki-laki 38.000 orang. Ada yang menafsirkan kenapa Yesua mulai melayani umur 30 berdasarkan ayat ini. Saya tangkap ya, berdasarkan ayat ini yang berusia 30 tahun ke atas. Karena itu ditafsirkan Yesua mulai pelayanan umur 30. Ingat ya, kita lihat di sini yang laki-laki aja. Oh, saudara baca nanti semua. Nah sekarang kita lihat di perjanjian barunya. Ya, dalam Matius 19. Ayat ke-29. Setiap orang yang sudah meninggalkan, perhatikan baik-baik ayat ini.
Setiap orang yang sudah meninggalkan, satu, rumah. Kedua, saudara laki-laki. Ketiga, saudara perempuan. Keempat, ayah. Kelima, ibu. Atau istri. Atau anak. Atau ladang. Demi namaku. Ia akan menerima berapa? 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Kalau saudara hanya baca sepintas, saudara nggak nangkep. Tapi cek satu persatu. Tidak ada yang Yeshua katakan meninggalkan suami. Ada nggak? Nggak ada ayatnya. Tidak ada satu kata yang menyatakan meninggalkan suami. Tidak ada ayatnya. Kenapa? Yeshua itu Torah. Jadi dia tahu kenapa. Kalau dia tulis ada Torah, berarti dia sendiri salah. Dia menyangkali dirinya sendiri. Nggak ada dibilang sih. Meninggalkan istri ada. Tapi meninggalkan Torah tidak ada. Meninggalkan suami tidak ada. Nah, kita harus lihat hati-hati. Karena itu sekarang pun sedang dipulihkan. Hanya sebagai seorang pelayan saya katakan. Kalau bukan di tempat ibadah seperti ini, kau melayani di luar, di mana nggak ada gembala, silakan perempuan boleh, karena tidak memenuhi kriteria tabernakel itu. Kau melayani menginjil boleh, ya boleh. Tapi kalau sudah seperti ada gembalanya, apalagi gembala perempuan, lebih bahaya lagi. Lebih bahaya karena kan Yeshua kayak kita lihat bilangan pasal 20 pasal 6 ayat 24 mulai atau 22 mulai. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Siapa Harun? Anak-anaknya semua laki-laki. Ya. Beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Engkau harus mengatakan kepada mereka, ayat 24, 25, 26 seperti yang saudara terima berkat. Jadi laki-laki yang berkati. Jangan salah. Ini kan perintah Bapak Yahweh. Bukan kata saya, kata Bapak ini sedang dipulihkan. Ya, jangan buta, jangan malang, jangan telanjang. Sangat menyedihkan. Gereja akhir zaman. Ya. Dan juga kita melihat, ya, ini yang kadang-kadang memang karena kuda putih kan, oh ini ajarannya bagus, kita lihat. Saya kasih satu, saya perlihatkan ayat yang nggak banyak orang tahu ya, karena diselewengin dikit, oh iya ini kelihatan dari Tuhan. Padahal Tuhan nggak ngomong seperti itu. Markus 7 ayat ke 19. Sebab hal itu tidak masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya, lalu keluar ke dalam jamban. Perhatikan ayat selanjutnya. Untuk menyatakan bahwa semua makanan itu tahir. Kita lihat King James aja deh. Kita lihat King James. Because it entered not into his heart, but into the belly and go out into the throat, purging all meats. Di sini nggak ada ayat-ayat yang menyatakan semua makanan itu tahir. Bisa tangkap? Jadi semua makanan yang tahir itu ditambah sama si setan ini nih. Itu nggak ada ayatnya. Dalam terjemahan aslinya pun, saya baca di Hebraic Root, itu nggak ada. Itu ditambah. Nah kita lihat kan betapa leceknya. Dan kita melihat bahwa saudara dan saya diajak oleh Tuhan ya. Kita juga harus dipulihkan dalam tata cara
makan minum kita, ya kita harus juga ikuti aturan ini, ya. Karena ini kan aturan Tuhan. Mau nggak kita ikut? Ayo jangan makan ini, jangan makan ini, ya. Nah, tapi kan itu terserah, mau ikut apa enggak kan gitu kan. Bukan perintah yang harus diikuti apabila itu manusia yang ngomong. Tapi karena itu yang ngomong Tuhan, maka kita harus ikut apa yang Tuhan katakan, ya. Ya, tetapi mau nggak kita ikut? Kan itu masalahnya. Apakah kita mau ikut apa yang Tuhan katakan? Nah, itu kan terserah kita. Jadi makanan-makanan pun ada makanan yang tahir, ada makanan yang tidak tahir. Nah, makanan-makanan yang tidak tahir ini jangan kita makan, ya. Kalau kita makan, ya urusan sendiri. Ya, itu kita harus bertanggungjawabkan sama Tuhan. Ya, kita kan banyak mengenal, oh ini cuman nggak boleh makan babi. Ternyata bukan hanya babi ya, termasuk kelinci pun nggak boleh. Banyak hal yang nggak boleh. Tapi ini kan perintah Tuhan. Sekarang mau nggak kita? Kan hanya itu aja. Kalau kita mau ya ikut. Nah, kita melihat di sini, ya pernah kemarin beberapa waktu yang lalu dibawakan ada daftar, kalau saya nggak salah di anak saya yang taruh. Ya, ternyata makanan-makanan yang yang punya kalori tinggi itu memang makanan-makanan yang dilarang. Tapi kan kita mau ikut apa enggak kan itu. Inilah masa pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Tuhan tegur, dikatakan firman Tuhan. Siapa saja yang aku kasih, aku tegur. Kita yang di sini dan mereka yang di luar sana. Mungkin mereka dengar, wah wanita nggak boleh, tutup kuping langsung. Perempuan nggak boleh, tutup kuping langsung. Itu kan Torah nggak berlaku. Loh, semua surat-surat yang ditulis oleh para murid Yeshua dasarnya Torah. Dasarnya Torah. Kenapa Torah? Karena Torah itu adalah undang-undang dasar dari Bapa Yahweh sendiri yang diturunkan kepada manusia untuk kita lakukan. Semua dasarnya Torah. Hanya kemudian dikembangkan oleh para murid. Dan kita juga pada akhir zaman ini mendapatkan masukan-masukan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, lihat aku berdiri di muka pintu. Yesua berdiri di muka pintu. Yesua selama ini ada di luar gerejanya. Bagaimana di luar gereja? Ya orang, wah sekarang kok kadang-kadang saya lihat di media sosial, wah katanya muji Tuhan dansa-dansi, wah luar biasa. Perempuan sama laki hampir kadang-kadang nggak bisa dibedain. Apalagi perempuan sekarang kan potong rambut kan macam-macam juga kan. Ada lagi perempuan yang potongan rambutnya kayak laki-laki. Sehingga ya lebih susah dibedain. Mana yang laki, mana yang perempuan. Loh ini kan zaman. Ya zaman sih zaman. Nah ini yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus 11. Ayat ke 15. Jika wanita berambut panjang, itu merupakan apa? Kemuliaan baginya. Karena rambut panjang itu telah diberikan kepadanya ganti kerudung. Nah ini yang sering kali disalahkan. Perempuan harus pakai kerudung. Jelaskan di sini, rambut itu kerudungmu. Saya melihat dan saya percaya wanita sampai tua kalau dia tidak sakit, rambutnya tetap ada.
Kenapa? Itu sudah aturan dari sononya begitu. Rambut perempuan harus ada. Tapi kan sekarang udah, wah Jongen Skop kan. Nggak ada rambut. Bahkan ada yang udah botak sekali. Dia bilang cantik, saya lihatnya lucu. Udah dibotak pakai rambut palsu. Dikasih yang asli pakai yang palsu. Udah gitu joget-joget nyanyi menyembah Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana? Dan itulah gereja akhir zaman. Karena itu Yesua ketok pintu, Yesuanya ada di luar. Yesuanya tidak ada di dalam gereja. Walaupun dalam gereja dia hura kelihatannya, wah menyembah. Katanya menyembah, mari kita nyembah Tuhan, tapi nggak ada yang nyembah. Betul nggak? Nyembah itu gimana sih? Lutut nyembah, itu namanya nyembah. Mari kita nyembah Tuhan. Oh tapi joget-joget bukan nyembah. Artinya kan munafik ini. Jangan bilang nyembah lah. Kalau kau nyembah ya berlutut menyembah Tuhan. Nah itu namanya nyembah. Ya. Jangan kita kelihatannya memaniskan tetapi tidak ngomongnya doang tapi tidak melakukan. Itulah yang dilakukan oleh zaman gereja Laodikia. Ayo menyembah Tuhan. Oh nyanyi, oh kelihatan berbahasa lidah. Tapi nyembahnya mana? Munafik kan? Ngomong nyembah tapi gak nyembah. Bagaimana itu? Di hadapan Tuhan mari kita sembah Tuhan. Tapi gak ada penyembahannya. Gak nyembah. Oh ini saya sedang memuji. Bilang aja memuji. Jangan bilang menyembah. Inilah teguran-teguran bagi kita. Gereja. Yang hidup pada akhir zaman. Nah, saya percaya ketika kita sudah belajar kan bagaimana. Marta dan Maria. Ketika Lazarus tertidur. Mati kata orang dunia. Marta datang langsung ngomong sama Yesua. Doanya sama. Tuhan kalau engkau ada di sini saudaraku gak mati. Kata Maria. Tapi Yesua gak sedikit pun tergerak. Tapi ketika Maria datang dia gak langsung ngomong, dia nyembah dulu. Dia tersungkur dulu baru dia ngomong Tuhan. Kalau engkau ada di sini. Doanya sama. Nah, kita lihat lagi ya. Supaya kita disegarkan kembali. Doa yang sama, cara yang berbeda, jawabannya juga beda. Ya. Jadi jangan sampai kita salah. Ya. Yohanes 11. Ayat ke-21 dulu kita lihat ya. Yohanes 11 ayat 21. Kemudian Marta berkata kepada Yesua, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ya, perhatikan ya doanya. Kemudian kita lengkap di ayat ke-32. Ya. Selanjutnya ketika Maria tiba di tempat Yesus berada, setelah melihatnya dia apa? Dia tersungkur dulu. Dia nggak langsung minta, dia tersungkur dulu. Doanya sama. Tuhan, jika engkau ada di sini, saudara laki-lakiku tentu tidak meninggal. Jawabannya beda. Kemudian lalu ketika Yesus melihat ia sedang meratap, orang-orang Yahudi datang bersama sedang meratap, dia menggerang dalam roh dan bersusah. Ketika Yesus melihat Maria berlutut, tersungkur, hatinya tergerak. Walaupun doanya sama ya. Doa Marta dan Maria sama, tapi caranya beda. Karena itu yang kita praktekkan waktu pertama kali saya beritakan ini, kan saya kasih tahu kan, makanya kalau ini ya kalau bilang namanya nyembah ya nyembah. Saya kasih contoh cuman gak ada yang mau ikut-ikut ya terserah gak apa-apa. Akhirnya kan mau ngikut. Bukan ngikut saya. Tapi saya beri contoh. Seperti apa yang tertulis. Kalau namanya nyembah ya nyembah. Kalau kau muji ya muji jangan nyembah. Ya tapi jangan bilang nyembah. Tapi gak nyembah. Cuman muji-muji Tuhan artinya kau munafik. Ini keras ya.
Jangan bilang nyembah, tapi kalau nggak nyembah, engkau tidak berlutut, namanya munafik. Munafik. Nah itu teguran dari Tuhan. Mau nggak kita ikut? Bukan buat saya sih nggak perlu disembah-sembah dan saya nggak boleh disembah. Tapi kita menyembah Tuhan sama-sama. Kalau kita datang sama Tuhan, engkau menyembah Dia lebih dulu. Jawabannya beda sesuai dengan apa yang tertulis. Ada contohnya. Nah ini yang kita contoh. Kita contoh ini. Nah, tapi kan tergantung kita mau ikut apa enggak, kan saya nggak bisa paksa. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya coba beri contoh. Kalau emang bisa kita lakukan ya. Kalau di tempat ibadah seperti ini saya akan nyembah, ya nyembah. Memang kalau mungkin tempat ibadah di lain, di rumah-rumah ada pengucapan syukur, ya itu beda lah. Ya kalau bisa memungkinkan kita nyembah ya kita nyembah, kalau enggak ya Tuhan juga ngerti. Ya. Nah kita harus ada hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah saya percaya apabila kita melakukan ketokan jari tangan Tuhan di hati kita dengar. Sehingga kita mengundang Dia masing-masing, mari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan masuk ke dalam hati kita, Dia bekerja di dalam kita, Dia akan bereskan semua. Semua diberesin. Tanpa kecuali. Kenapa Dia beresin? Karena Dia mau saudara dan saya selamat. Karena Dia mau saudara dan saya ada bersama dengan Dia di sorga. Sampai selamanya. Karena Dia tahu bahwa kita nggak munafik, bilang nyembah tapi nggak nyembah. Jangan kelakuan munafik itu karena kita buta. Karena itu Tuhan Yesus katakan beli daripada aku emas. Ya. Berbicara emas, berbicara harta logam mulia. Yang boleh dikatakan yang paling tinggi harganya. Apa yang paling tinggi? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih daripada emas. Lebih daripada perak. Lebih dari semua apa yang di muka bumi. Karena firman itu yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Emas dan perak gak bisa menyelamatkan kita. Ya. Beli dari Dia pakaian. Berbicara pakaian. Supaya kita berpakaian yang pantas, gak telanjang. Berpakaian kata Wahyu 19 adalah sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Jangan ngomongnya A, perbuatannya B. A ya A. Jangan munafik. A ya A, jangan A bikinnya B. Itu namanya munafik. Kalau munafik itu jangan harap masuk surga. Jangan harap. Nah kita kan mau masuk surga. Karena itu kita sedang dibereskan oleh Tuhan. Karakter-karakter kita yang gak benar. Jangan di tempat ibadah kelihatannya suci banget. Keluar dari ibadah kelihatan aslinya. Ini loh aslinya. Setan ketawa. Ya. Ini aslinya. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Supaya kita juga peka. Ini orang kok begini ya. Ya kita nggak perlu ngejek. Kalau kita ngejek berarti kita juga sama dengan orang-orang itu. Ya ini bagian dari proses. Ya, semua kita sedang diproses oleh Tuhan. Dari jemaat yang segini, kalau kita memancarkan kemuliaan Tuhan, kita kan beli pakaian dari Dia. Kemuliaan Tuhan memancar, sehingga orang melihat bukan lagi kita yang terlihat, tapi Yeshua yang terlihat. Karena tutur kata kita beda. Tutur kata artinya ya kita bilang A ya kita lakukan A. Tapi kalau kita bilang A yang jadi B, orang bisa ngomong katanya ibadah. Katanya rajin ibadah, katanya rajin nyembah Tuhan. Tapi kelakuannya kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak kuda putih itu. Kelihatannya bagus tapi dikendalikan sama setan. Jangan. Ya. Nah, firman Tuhan katakan. Ya. Dalam ayat terakhir siapa yang menang? Artinya kalau kita menang. Menang dari semua tantangan-tantangan. Yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita tetap berpakaian yang sesuai kehendaknya. Maka dia akan mengarahkan kepada kita
supaya kita duduk bersama dengan dia di tahtanya. Tahtanya ada berapa nih? Satu kan. Orangnya banyak. Oh jadi gimana dong? Ya, jangan pakai pikiran kita, nggak nyampe pikiran kita. Nggak nyampe pikiran kita. Duduk di tahtaku. Tahtanya cuma satu gimana? Kita ini adalah tubuh Hamasya. Yeshua adalah kepala. Nggak nyampe, pikiran kita nggak nyampe. Kalau Yeshua yang duduk di situ berarti kita duduk bersama dia karena kita bagian daripada tubuhnya. Tetapi untuk menjadi bagian dari tubuhnya, kita harus mengakui tubuh itu. Karena itu kita dibaptis. Supaya manusia lama kita dikuburkan dan kita menerima manusia yang baru. Yang terus-menerus dikuduskan, disempurnakan. Tetapi itu tergantung dari saudara dan saya. Mau apa enggak? Ya, susah, jangan bilang susah. Kalau kita bilang susah ya enggak bakal jadi-jadi. Tapi biar kita berkata Tuhan, tambahkan imanku dan tolonglah aku agar aku dapat melakukan apa yang kau kehendaki. Berkata-kata positif dengan tujuan yang positif karena kita mau masuk surga. Jangan kita ibadah nanti masuk neraka buat apa? Buat apa? Ya. Ibadah capek-capek, bangun pagi-pagi, mungkin doa pagi-pagi, masuk neraka juga mau ngapain? Tapi kita harus berpikir positif. Aku lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Kalau aku mengasihi Tuhan, aku percaya dia sudah sediakan tempat bagiku di sorga. Seperti apa yang dia katakan. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Karena itu mari saudara, kita nggak tahu kapan, berapa lama lagi kita. Ya, berapa lama? Ya, kalau umur kita panjang, seperti yang saya pernah ulaskan tentang generasi itu, mungkin kita bisa sampai 2048 umur saya udah berapa itu? Yang penting sehat, kalau nggak sehat mau ngapain? Kalau hanya jadi beban buat orang mau ngapain? Jadi beban buat istri, beban buat anak mau ngapain? Jangan sampai nanti, aduh, babe gue ini, aduh, bikin repot aja. Buat apa? Bikin dia berdosa, jangan. Yang penting aku tetap kuat, aku tetap sehat, aku tidak merepotkan siapapun. Aku tetap dapat melayani Tuhan sampai kapanpun aku siap. Tapi kalau aku jadi beban, lebih baik Tuhan panggil deh. Lebih baik Tuhan panggil. Daripada kita menyusahkan orang, betul nggak? Itu prinsip saya ya. Daripada kita berbaring di tempat tidur nggak ada daya, mau ngapain? Mendingan pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau kita sehat, layani dia kemanapun dia kehendaki. Karena tubuh kita bukan milik kita, tapi milik dia. Karena itu pergunakanlah tubuh ini untuk kemuliaan dia. Kalau kau bisa ibadah, ibadah. Jangan sampai nanti sudah geletak di rumah sakit, baru Tuhan tolong Tuhan saya nyesel gini, nyesel udah terlambat. Ya. Itu bukan kehendak Tuhan. Jangan sampai masa akhir zaman ini membuat kita lupa bahwa engkau dan saya diberikan kesehatan supaya kita tetap beribadah kepada Dia. Dan percayalah sesuai janji firman-Nya dalam Keluaran 23 ayat 25-26. Kalau saudara dan saya setia beribadah kepadanya, maka Dia pasti memberkati makanan minuman kita. Dia menjauhkan sakit penyakit dari kita. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang keguguran. Itu janji. Ingat, Tuhan setia bukan pada manusia, tapi Dia setia kepada firman. Ya, Dia setia kepada firman. Kalau kita tinggal di dalam firman, maka Dia akan melakukan apa yang Dia firmankan terhadap kita. Ya, kita merasakan sukacita. Seperti tadi dikatakan, tambah hari tambah setia. Tambah hari tambah cinta Yeshua. Tambah hari tambah memancarkan kemuliaan Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Bukan di tangan Tuhan ya. Tuhan sudah berikan ini. Tinggal kita mau enggak. Makanan mungkin sudah disediakan di meja makan. Tapi kalau nggak mau datang-datang ke meja makan ya nggak makan, lapar mati. Makanan sudah disediakan. Keselamatan sudah disediakan. Ya kita tinggal ambil. Kita tinggal ambil. Dan kita berjalan di dalam keselamatan. Dan ingat,
belajar setia, belajar taat. Orang yang taat beribadah kepada Tuhan belum jaminan dia setia. Ingat ya, orang yang taat beribadah kepada Bapa Yahweh bukan jaminan dia setia kepada firman-Nya. Tetapi kalau orang itu setia kepada firman, dia pasti taat setia. Pasti taat beribadah, pasti. Karena dia setia kepada firman. Dan firman katakan beribadah, maka dia beribadah. Tapi kalau orang yang taat hanya ibadah, saya tidak mengajarkan kepada saudara ibadah itu kewajiban, tidak. Saya mengajarkan kepada saudara jadikan ibadah itu bukan kewajiban, tetapi jadikan ibadah itu kehidupan kita. Artinya kalau kita nggak ibadah ya mati. Kenapa? Saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang gembala, saya mau kita semua selamat. Itu doa saya setiap hari Tuhan, supaya kita semua diangkat. Tidak mengalami masa kesukaran besar. Nah itu kan doa. Sebagai orang percaya, permohonan. Dan kewajiban saya memberitakan firman seperti ini keras. Keras. Tetapi kita harus belajar, koreksi diri sendiri. Ini saya buta nggak Tuhan? Saya malang nggak sih? Saya telanjang nggak sih? Saya ini taat firman Tuhan atau setia firman Tuhan? Atau dua-duanya? Yang bagus ya memang dua-duanya taat dan setia. Jangan hanya taat ibadah tapi nggak setia. Ya sama aja bohong. Karena itu mari saudaraku kita tetap berdoa. Ya, jangan kendor. Dunia dengan segala caranya. Setan kuda putih ini juga kasih kan. Fred dia takutin seluruh dunia ketakutan. Akhirnya orang aduh mau ibadah. Aduh takut. Tuhan bilang ketakutan itu bukan dari Tuhan. Orang yang takut berarti kasihnya kepada Bapa Yahweh tidak sempurna. Tuhan hanya mau kita belajar takut kepada Dia, pencipta langit dan bumi, yaitu Yahweh. Tapi kalau kau takut kepada dunia, takut kepada sakit penyakit, bagaimana? Engkau melanggar firman Tuhan. Mungkin saat ini engkau terbaring di rumah sakit, engkau mungkin terbaring di rumah atau mungkin kau malas. Ingat, keselamatan kita tergantung kepada kita sendiri. Karena Tuhan sudah siapkan semua. Tergantung kita. Dan ibadah itu perintahnya. Bukan kata saya, ada tertulis. Kalau kita lakukan, maka Dia akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Tuhan setia kepada firman-Nya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.